Bismillahirrahmanirrahim. Masalah statement sebagian kalangan bahwa pesantren itu jadi dekat dengan LGBT karena komunitasnya itu laki-laki dengan laki-laki, tidak mengenal perempuan, perempuan dengan perempuan, tidak mengenal laki-laki. Beda dengan sekolah-sekolah yang ada yang ikhtilat begitu ya, laki-laki dengan perempuan, perempuan dengan laki-laki. Bagaimana menanggapi statement yang ada tersebut? Terus bagaimana cara kita para pengurus pesantren untuk menganalisis bibit-bibit penyakit ini dari awal agar itu tidak terjadi, tindakan antisipasi, tindakan pencegahan supaya itu tidak terjadi, dan kalau terjadi bagaimana tindakan aplikatif yang langsung dilakukan oleh para pengurus pesantren, para musyrif, para pengasuh agar bisa terselesaikan dengan baik dan benar. Jadi itu pertanyaannya. Monggo barakallahu fikum. Siapa yang dulu? Monggo Ustaz Abdul Husain dahulu, kemudian Ustaz Zaitusan. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba hudah ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Pernyataan bahwa lembaga pendidikan pesantren lebih dekat dengan LGBT dibandingkan sekolahan yang tidak memisahkan antara putra dengan putri, itu adalah sebuah pernyataan yang perlu dibuktikan dengan penelitian yang ilmiah. Tidak bisa hanya dibangun di atas 1, 2, 3 kasus yang terjadi. Pesantren itu ada ribuan jumlahnya, atau bahkan mungkin puluhan ribu jumlah pesantren di Indonesia. Sehingga untuk mengeluarkan statement seperti itu perlu ada sebuah survei yang dilakukan oleh lembaga yang kredibel. Kalau hanya sekedar pernyataan 1-2 orang, maka tidak bisa kita terima secara ilmiah. Dan yang perlu diwaspadai adalah adanya penumpang gelap di balik isu ini. Adanya penumpang gelap di balik isu ini, yaitu orang-orang yang pengen agar lembaga pesantren ini terstigma negatif. Bahkan bukan tidak mungkin akan ada orang yang mengusulkan supaya lembaga pesantren ini ditutup karena kejadian 1 atau 2 pesantren yang nyeleneh. Praktek gebyah uyah, pukul rata, mengeneralisir satu kasus kepada semua lembaga pendidikan itu tidak bijaksana dan tidak adil. Maka penumpang-penumpang gelap tadi, mereka punya kepentingan untuk menutup pesantren. Karena sejak dahulu, mulai dari bahkan sebelum adanya
negara kesatuan Republik Indonesia ini, pesantren sudah eksis dan menelurkan para pejuang, para pahlawan yang berjibaku berjuang untuk mempertahankan kesatuan negeri kita ini. Maka patut untuk dicurigai bahwa pihak-pihak tersebut ingin juga untuk merusak negeri kita dengan cara menutup lembaga-lembaga yang punya andil besar untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan negara kita. Adapun alasan yang dibawakan tadi, kalau di pesantren nggak kenal lawan jenis, ya kenal, siapa bilang nggak kenal lawan jenis? Ana tanya sekarang sama antum, teman-teman santri-santri ini, antum bisa nggak membedakan laki-laki sama perempuan? Bisa. Wong jelas-jelas yang perempuan pakai jilbab, yang laki-laki pakai songkok. Kok nggak kenal lebih? Bisa membedakan. Yang akhwat juga sama. Masa nggak bisa membedakan antara ikhwan sama akhwat? Mudah sekali membedakannya. Kalau mau dijadikan sistem campur aduk laki-laki perempuan dan itu melanggar aturan agama, apakah lantas virus LGBT ini akan tertangani dengan benar? Atau malah lebih parah? Kanan kiri oke. Lawan jenis iya, sesama jenis juga iya. Kita memisahkan antara putra dengan putri karena pencampuran antara putra dengan putri atau yang diistilahkan dengan ikhtilat dilarang dalam agama kita. Dan terbukti sudah menimbulkan banyak sekali kejadian-kejadian yang merusak generasi muda, termasuk bahkan generasi tua. Ikhtilat di dunia pendidikan, di dunia pekerjaan, betapa banyak mengakibatkan rumah tangga hancur berantakan. Karena suami berselingkuh dengan lawan jenisnya di tempat pekerjaannya, yang campur aduk antara laki-laki dengan perempuan. Begitu pula sebaliknya. Dan seharusnya lembaga pendidikan pesantren atau yang memisahkan antara putra dengan putri memang harus lebih ketat untuk mengantisipasi munculnya virus-virus tadi, mulai dari awal masuk sampai ketika santri-santri sudah ada di pesantren. Kayaknya bagus seandainya lembaga pesantren itu menggandeng orang-orang yang paham tentang psikologi misalnya. Orang-orang yang paham tentang kejiwaan santri. Para psikolog, para psikiater, tentunya yang sudah paham, yang sudah ngaji gitu saja. Jadi ketika masuk itu kayak ada semacam kuesioner yang diisi, poin-poin yang diisi oleh si calon santri untuk memahami kecenderungannya. Saya dengar ada beberapa ahli yang mereka punya kuesioner itu. Dari situ, dari jawaban-jawabannya bisa dipetakan. Ini punya penyimpangan orientasi seksual atau tidak dari apa yang dia isi. Ini bisa meminimalisir, walaupun mungkin tidak 100%, tapi minimal kita bisa menandai anak ini seperti apa sehingga kemudian hari bisa diwaspadai. Ini terkait screening awal masuk ke pesantren. Setelah masuk di pesantren,
Maka tadi apa yang disampaikan oleh Ustaz Zaid hafizahullah taala itu harus memang super ketat. Di dalam agama kita al-amrat, al-murdan, ya. Orang-orang yang ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jalla ganteng, ya. Itu bukan nggak boleh masuk ke pesantren, tapi perlu mendapatkan perhatian ekstra, terutama dari pihak pesantren. Ketika melihat ada yang mulai dekat-dekat dan dekat-dekatnya tidak wajar, ya. Gandengan tangan, tapi gandengan tangan yang kelihatan mesra gitu ya, maka ini harus segera diantisipasi. Pengawasan di asrama, ya. Kemudian saat mereka liburan harus melibatkan orang tua. Bahkan di sebagian pesantren itu akun medsos santrinya itu mendapatkan pengawasan. Akun medsos santrinya, Twitternya kah, Instagramnya kah, Facebooknya kah, itu mendapatkan pengawasan dari pihak pesantren, apakah mengakses hal-hal yang negatif atau tidak. Seandainya itu bisa diterapkan maka akan sangat membantu sekali insyaallah. Ini yang bisa kami sampaikan. Masyaallah, saya mulai. Sabar saja. Bismillahirrahmanirrahim. Hanya menambahkan sedikit. Biasanya kalau orang benci itu komentarnya positif atau negatif? Negatif. Komentar-komentar itu biasanya muncul dari orang-orang yang memiliki perasaan miring terhadap pesantren. Perasaan tidak benar terhadap pesantren. Mungkin bahkan dia bukan orang yang pernah mengecap dunia pesantren. Sehingga itu sebagai wacana bagi kita, sebagai masukan, tapi kita tidak membenarkannya. Ainus sukhti tubdil masawi. Karena mata itu kalau sudah benci, orang itu kalau sudah benci, biasanya akan membesar-besarkan apa? Kesalahan yang ada. Yang mungkin di komunitas lain kesalahan itu masih dimaafkan, tapi di komunitas kita pesantren dibesar-besarkan. Bukan berarti kita memaafkan, sama sekali tidak. Tapi kita mengatakan di komunitas lain mungkin dianggap biasa, tapi karena komunitas kita adalah komunitas yang istimewa, yang mengajarkan ilmu agama, sehingga ini dianggap sebuah sesuatu yang sangat besar. Itu saja. Kita tidak menerima pernyataan seperti itu, tapi bukan berarti menutup mata. Makanya alhamdulillah para asatidzah, mereka adalah orang yang paling getol untuk mewanti-wanti terjadinya penyakit yang berbahaya ini. Silakan saja dibandingkan dengan komunitas-komunitas pendidikan di tempat lain. Ditambah kata sebagian ulama bahwa al-ikhtilatu aslu kulli baliyah. Bahwasanya ikhtilat yang tadi komunitas pesantren laki-laki, perempuan-perempuan itu jauh lebih memungkinkan terjadinya kejadian ini dan itu. Maka kita katakan kalau ikhtilat itu justru aslu kulli baliyah. Justru percampuran yang tidak sesuai dengan syar'i itulah yang menjadi sumber pokok seluruh kerusakan yang ada. Kerusakan Bani Israel dari mana asal muasalnya? Dari wanita. Jadi adanya wanita di dalam sebuah komunitas dengan segala fitnahnya, rusaklah Bani Israel. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqud dunya wa taqun nisa, fa inna awwala fitnatin
fi bani Israil kanat fin nisa. Takutlah terhadap fitnah dunia, takutlah terhadap fitnah wanita. Karena sesungguhnya asal muasal atau awal fitnah yang terjadi di Bani Israel adalah di dalam wanita. Dan dengan tegas Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma taraktu fikum fitnatan ba'di hiya adarru 'ala rijali minan nisa." Hadis yang diriwayatkan dari sahabat Usamah bin Zaid, ya, radhiyallahu taala anhu. Tidaklah aku tinggalkan satu fitnah bagi kaum laki-laki, atau tidak ada satu fitnah yang lebih berbahaya bagi kaum laki-laki sepeninggalku kelak dibandingkan fitnah wanita. Fatakud dunya, fatakun nisa. Maka hati-hati terhadap dunia dan hati-hati terhadap wanita. Dalam hal ini hindarkan ikhtilat. Itu prinsip yang menjadi pegangan pondok pesantren. Kenapa mereka berusaha untuk memisahkan antara laki-laki dan juga wanita. Wallahu ta'ala a'lam bissawab.